memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma satu daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter, terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musala pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai, sedangkan kawannya pergi tidak mau ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Dan inilah salah satu adab sang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah, bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri." Si murid bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang torikoh?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk torikoh perilakunya sudah sangat bertorikoh. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang aur-auran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orangnya tidak punya suudzon kepada orang lain, kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi," jawab Mas Yai. "Tapi mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira Makkah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah?" tanya si murid itu. "Haha, itu memang tugas Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musala Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan TPA itu jauh dari sini." Di tempat lain, Wali Paidi sedang kedatangan seseorang tamu yang ingin sekali bisa berangkat haji. "Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya berangkat haji," pinta orang tersebut. "Saya tidak bisa. Coba sampaian minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh," jawab Wali Paidi. "Tidak, Kang. Saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampaianlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut," bantah orang tersebut. "Baiklah, kalau sampean memaksa, sehabis sholat subuh sampean baca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa sampean kesini lagi," jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membaca selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. "Tidak ada apa-apa, Kang," kata orang yang kepingin haji ini. "Kalau begitu, bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali. Nanti kalau ada apa-apa sampean kesini lagi," kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan, surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda-tanda. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. "Masih belum ada tanda apa-apa, Kang," kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, "Kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampean akan berangkat haji." Hahaha, orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. "Anu, Kang," katanya para kiai,